Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dujal Alfari dengan NRP 50117231040 dari kelas A mata kuliah Vulkanologi. Di sini saya akan membahas terkait chapter kelima ya dari beberapa seri review dari geologi Gunung Api Purba. Di sini saya akan membahas terkait chapter 5 mengenai batuan gunung api. Nah, batuan gunung api sendiri eh, adalah suatu batuan yang terbentuk sebagai hasil atau eh, produk dari eh, aktivitas vulkanisme, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pengertian langsung ini artinya itu merujuk pada material erupsi yang membatu di tempat pengendapan. Artinya dia di dalam. Dengan tidak langsung ini merujuk pada material yang telah mengalami reworking atau resedimentasi, bisa dibilang akibat adanya deformasi-deformasi seperti itu. Kemudian ciri-ciri khas eh, batuan gunung api yang terbentuk itu biasanya karena pendinginan magma yang cukup cepat atau bahkan sangat cepat dari temperatur tinggi ya ke temperatur yang rendah. Misal dari 1200 derajat Celcius turun ke 300 derajat Celcius atau eh, 30 derajat Celcius bahkan atau kurang dari 30 derajat Celcius bahkan. Itu adalah ciri-ciri dari batuan gunung api yang bisa saja terbentuk. Nah, ciri-ciri eh, dari batuan gunung api sendiri ada beberapa juga, di mana ada kehadiran gelas atau bisa dibilang material non-kristalin. Nah, dia itu terbentuk karena sebagian atau seluruh magmanya itu membeku sangat cepat. Kemudian ada tekstur pendinginan yang sangat cepat, di mana kristal yang terbentuk menunjukkan struktur khas, entah itu eh, kristal yang skeletal atau inklusi gelas. Dan ada juga struktur vesikuler, di mana terdapat lubang-lubang bekas keluarnya gas yang sebelumnya kita bahas di chapter keempat ya. Jadi di bagian freatik, tipe freatik itu bisa saja eh, keluarnya itu gas. Nah, oleh karena itu terdapat struktur vesikuler yang mana dia merupakan lubang-lubang bekas dari keluarnya gas tersebut. Utamanya berada di luar tubuh batuan. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah fragmentasi, di mana magma yang keluar eh, secara eksplosif itu akan menghasilkan fragmen-fragmen dari batuan pijar. Nah, ini disebut apa? Disebut dengan material piroklastik yang biasanya membentuk batuan dengan tekstur klastika atau volcanic clastic rock biasanya disebutnya. Nah, itu adalah bridging sedikit ya terkait batuan gunung api karena kita nantinya akan membahas terkait dasar, salah satunya ini adalah dasar penamaan batuan, kemudian bagaimana batuan gunung api itu eh, bisa menjadi penting untuk dibahas. Nah, dasar penamaan batuan gunung api sendiri dibagi menjadi dua ya, atau dikelompokkan menjadi dua berdasarkan fisiknya. Dia tuh ada penamaan secara deskriptif dan juga penamaan secara genesis. Bagaimana pendekatan dari penamaan batuan ini juga cukup kompleks sebenarnya, terutama di beberapa contoh-contoh dari penamaan batuan. Nah, mungkin kita langsung next saja ke dasar-dasar penamaan batuan yang pertama ya. Nah, di sini ada penamaan secara pemberian atau yang kita sebut tadi adalah penamaan secara eh, ini deskriptifnya. Penamaan secara pemberian eh, ini dibagi menjadi dua ya, secara sifat fisik. Dia itu dibagi menjadi dua, di mana ada lava cava orange dan juga batuan klastika gunung api.
Di mana kalau lava koren ini utamanya itu karena batuan beku yang masif, di mana itu adalah hasil dari pembekuan magma di dekat atau di permukaan itu sendiri. Nah, sedangkan untuk batuan gnostik gunung api itu biasanya tersusun oleh fragmen-fragmen. Nah, kita bahas yang pertama terkait eh, apa lava koheren. Di sini ada dua tabel yang menunjukkan bagaimana lava koheren ini bisa menjadi dasar untuk penamaan batuan gunung api secara pemberian. Gitu. Penamaan lava koheren ini sendiri mengacu pada klasifikasi batuan beku luar. Batuan ini didasarkan pada warna, tekstur, struktur, dan juga komposisinya. Untuk klasifikasi ada dua, ada megaskopis dan juga klasifikasi kimia. Klasifikasi megaskopis sendiri, seperti yang aku bilang tadi, didasarkan pada warnanya, teksturnya, struktur, dan komposisinya. Ada 5 ya di sini. Ada basalt, andesit, dasit, dan riolit. Ini mirip juga dengan salah satu deret ya, deret Bowen yang merupakan sebagai acuan dari penamaan atau eh, pengklasifikasian batuan beku. Bisa dilihat warna basalt dengan warna hitam itu dikarenakan mengacu pada klasifikasi kimianya juga, di mana klasifikasi kimianya itu adalah eh, berat oksidanya, berat silika atau oksida silikanya. Nah, saat basalt atau batuan basalt itu yang mana memiliki silika kurang dari atau memiliki rentang 45 hingga 52, itu artinya dia memiliki silika yang rendah. Berbeda dengan riolit yang memiliki silika yang tinggi itu. Nah, itu mengakibatkan klasifikasi megaskopis atau dalam eh, hal ini adalah warnanya. Itu basalt akan cenderung memiliki warna gelap. Sedangkan riolit yang karena memiliki silika tinggi, karena silika berwarna putih ya, itu cenderung atau relatif memiliki warna yang terang. Seperti itu. Oke, kemudian tekstur dan struktur seperti ini. Untuk komposisinya juga ini bisa untuk komposisinya ini juga bisa dilihat dari deret bawaan juga sebenarnya. Bagaimana saat basalt ini dengan temperatur yang tinggi, dia bisa membentuk komposisi olivin, piroksan, dan sebagainya. Berbeda dengan riolit yang memiliki temperatur rendah, di mana dia merupakan ubahan dari material-material atau komposisi-komposisi yang sudah terubah menjadi amfibol, biotit muscovit, plagioklas, alkaliferous, dan bahkan kuarsa. Gitu. Kemudian yang kedua terkait batuan klastika, penamaan secara pemberian yang kedua adalah batuan klastika gunung api, di mana ini adalah batuan gunung api yang tersusun oleh fragmen atau butiran. Dia memiliki tekstur klastika, jadi dia didasarkan pada eh, fragmennya atau ukuran butirnya. Misal contoh ini, oh sorry, ini agak sedikit rabut. Ini adalah breksi gunung api. Dia memiliki fragmen yang menyudut. Untuk konglomerat gunung api, dia memiliki fragmen yang membundar. Dan beberapa berbagai penamaan batuan gunung api secara pemberiannya itu didasarkan pada fragmen dan juga ukuran butirnya. Tuh. Next. Nah, ini secara genesisnya, lava coherent secara genesis, kita bahas terkait lava coherentnya dulu. Ini intrusi, di mana lava koren itu terbentuk dari magma yang membeku, baik di dekat permukaan sebagai intrusi yang dangkal
maupun di permukaan sebagai ekstrusif. Nah, kita bahas terkait yang intrusi dangkal terlebih dahulu, di mana magma yang terbentuk itu membeku di eh, atau sebelum mencapai permukaan. Nah, ada beberapa contoh intrusi dangkal atau intrusi dari lava koren. Salah satunya adalah retas atau dikes. Dia adalah intrusi yang berbentuk bidang yang memanjang. Dia memotong perlapisan batuan di sekitarnya. Nah, ciri khasnya adalah ini, adanya efek bakar pada kontak atau tekstur yang semakin halus ke arah tepi. Nah, contoh terlihat itu pada dinding kawah Tengger nih. Nah, di sini ada gambarnya. Di sini adalah gunung api, kaldera Tengger ya. Nah, ini ada struktur lubang gas, ada vesikulernya. Juga sebagai indikator dia adalah gunung api atau indikator sebagai gunung api gitu. Ada contoh lain juga sebenarnya dari Gunung Galunggung itu terlihat retas-retas yang sebelumnya juga di pertemuan chapter 4 juga saya jelaskan terkait adanya retas di perlapisan yang tidak menerus dari Gunung Galunggung. Nah, itu menjadi salah satu contoh dari eh, lava koheren secara intrusif. Itu. Kemudian yang kedua ada seal atau intrusi pipih yang menyisip secara selaras ataupun dia bisa dibilang apa ya, secara horizontal atau bagaimana ya? Ya secara selaras lah di antara perlapisan batuan. Nah, misal perlapisan batuannya di sini. Nah, dia bisa menyisip secara istilahnya selaras ya, selaras di antara perlapisan batuan. Nah, ini ada contoh yang eh, salah satunya ada di Gunung Rakata. Di sini, oh di sini juga ada retasnya yang secara diskordan atau memotong dia memanjang dan ini ada silnya. Nah, kemudian yang ketiga ada leher gunung atau volcanic necks atau yang bisa disebut dengan sumbat lava. Dia merupakan magma yang membeku di dalam pipa kepundan. Kalau di pertemuan selanjutnya sebelumnya itu saya membahas terkait mekanisme erupsi, terkait berbagai bagian dari mekanisme erupsi. Itu ada salah satunya pipa kepundan yang berasal di berada di tengah sekali dari erupsi gunung api. Nah, itu magmanya membeku dalam pipa tersebut. Akhirnya bisa menyumbat atau bisa mengakibatkan eh, penyumbatan lava. Itu. Kemudian oh ini kita bahas terkait yang ekstrusif. Tadi yang intrusif kita membahas yang ekstrusif. Nah, ekstrusif ini adalah magma yang membeku eh, setelah dia keluar ke permukaan bumi. Jadi dia mengalami pendinginan di permukaan gitu atau di dekat permukaan. Nah, salah satu contoh yang paling ini ya, paling kelihatan itu ada di Gunung Api Merapi. Nah, di situ ada kubah lava yang eh, terlihat di mana kubah lava ini terbentuk dari lava kental yang menumpuk langsung di lubang kawahnya. Nah, bagian luarnya itu biasanya ada breksi autoklastika. Nah, eh, sedangkan di dalamnya itu biasanya batuan beku yang masif. Nah, ini ada satu contohnya. Ada Gunung Api Merapi yang merupakan lava dome atau kubah lava. Di bagian luarnya ini dia adalah ini apa namanya breksi autoklastika. Namun di dalamnya dia adalah batuan beku yang masif gitu. Kemudian ada lava flow di sini ya. Di sini contoh ini adalah contoh anak gunung Krakatau. Dia ada aliran lava dari sebuah bongkah-bongkah di mana dia itu terbentuk dari lava yang lebih encer dan memiliki sifat yang bisa mengalir gitu. Memiliki sifat yang bisa mengalir. Nah, jenisnya itu ada dua. Ada aliran lava yang bongkah dan juga aliran lava yang bantal. Nah,
aliran lava bongkah ini contohnya di anak Gunung Krakatau itu memiliki permukaan yang kasar. Sedangkan aliran lava bantal yang eh, ini yang di bawah itu ada contohnya di Sukabumi, ya. Sukabumi Selatan itu dia memiliki tekstur seperti bantal atau guling, ya. Dia tersingkap karena dia ini ada kontak dengan air secara langsung. Nah, dia itu terbentuk di lingkungan yang ada airnya gitu. Oke, ini ada penamaan secara genesis. Tadi yang kita bahas adalah genesis lava varian. Di sini ada penamaan genesis batuan klastika. Ada empat berdasarkan proses fragmentasinya. Ada autoklastika, piroklastika, kataklastika, dan epiklastika. Nanti kita akan bahas terkait lebih detailnya di poroklastika ya. Jadi di sini untuk pengenalan saja, ada autoklastika yang mana terbentuk akibat fragmentasi lava secara otomatis karena pendinginan yang sangat cepat dan kontak dengan material-material yang dingin. Nah, contohnya itu ada di sorry, kita lihatkan di gambar mana ya? Nah, oh, nah ini adalah salah satu contoh dari eh, pendinginan magma yang sangat cepat dan ada kontak dengan material dingin yaitu air. Nah, makanya dia membentuk eh, apa namanya lava bantal gitu. Yang kedua tadi ada terkait batuan piroklastika ya, di mana ada beberapa mekanisme juga untuk batuan piroklastika, di mana dia adalah hasil langsung dari letusan gunung api yang eksplosif. Termasuk di dalamnya itu entah itu karena endapan freatik, freatomagmatik, ataupun magmatik sendiri. Dan itu bisa dilihat di bagian ini. Nah, ini endapan freatomagmatik dan endapan freatik. Endapan freatomagmatik ini karena adanya interaksi magma dan air. Dan ini adalah karena letusan yang efusif mungkin. Letusan yang uap lah bisa dibilang. Karena dia berupa uap gitu. Nah, ini sendiri dibagi menjadi beberapa juga, yaitu endapan jatuhan piroklastika, endapan aliran piroklastika, dan juga endapan seruakan piroklastika. Gitu. Nah, endapan jatuhan piroklastika sendiri atau piroklastik faults itu merupakan material yang mengendap karena gaya gravitasi. Nah, di mana saat dia dilontarkan atau meletus nih, dia meletus secara eksplosif. Dia mengudara dan karena gaya gravitasi itu dia balik ke permukaan. Nah, cirinya dia adalah berlapis cukup baik dan dia akan menutupi bentang alam yang ada di sekitar gunung api. Contoh endapannya itu ada endapan bom dan blok di dekat kawah dan perlapisan abu dari Gunung Galunggung. Ini kita akan next slide. Nah, ini kita bahas. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah bom gunung api Galunggung yang terbentuk dari jatuhan piroklastika. Nah, ini dia kan memiliki perlapisan yang baik ya. Kelihatan dia tidak eh, tersusun secara acak gitu. Nah, kemudian ada aliran piroklastika atau piroklastik flow. Kalau di ini di Merapi itu ada awan panas. Nah, itu adalah aliran piroklastika. Dia dikenal sebagai awan panas dan ini menjadi kajian yang penting untuk mengetahui material-material panas yang bisa bergerak menuruni lereng. Nah, dikenal sebagai awan panas, dia merupakan aliran pekat yang bergerak menuruni lereng. Dia memiliki ciri sortasi yang buruk dan masif mengisi lembah. Contohnya adalah endapan awan panas Gunung Merapi, ya. Saat eh, ini ada informasi penting terkait ini, di mana saat dia memiliki temperatur yang sangat tinggi, aliran ini, endapan ini dapat mengalami pengelasan.
dia dapat mengalami pemanasan dan akhirnya membentuk apa? Membentuk iklim breed yang terlaskan atau kita tunjukkan gambarnya saja di bagian mana ya? Iklim breed yang terlaskan. Ini bukan. Nah, ini iklim breed yang terlaskan. Nah, ini adalah satu contohnya di kaldera Batur di Bali. Ini kaldera Batur di Bali. Dia mengalami iklim breed yang terlaskan. Gitu. Hmm, seperti ini gambarnya. Dia mengalami iklim breed yang terlaskan. Gitu. Dan yang terakhir tadi adalah seruakan piroklastika atau surge. Mungkin kalian pahamnya surge, ya, surge piroklastika. Di mana dialah adalah aliran turbulen encer yang bergerak secara lateral. Cirinya endapan memiliki eh, endapan yang memiliki endapan tipis dan memiliki struktur silang siur. Nah, contohnya ini di gunung sepanjang Gunung Muri ya. Nah, ini struktur silang rius dalam breksi pumis. Dia menunjukkan endapan apa namanya surge. Itu tadi terkait tiga mekanisme pengendapan dari batuan piroklastika. Nah, sebenarnya untuk batuan piroklastika sendiri memiliki ciri-ciri yang eh, cukup berbeda dari setiap tiga contoh ini. Mulai dari ada parameter-parameter khusus, mulai dari pola distribusinya seperti apa, ketebalannya bagaimana, struktur sedimen yang terbentuk seperti apa, teksturnya, komposisinya, bahkan asosiasi dari batuan dan fasies-fasies yang ada itu juga eh, membedakan sebagai parameter pembeda dari setiap endapan dari piroklastika itu sendiri. Misal salah satu contohnya juga untuk datan piroklastika ini, dia kan memiliki struktur perlapisan ya. Dia memiliki struktur yang membentuk perlapisan dan eh, masing-masing lapisan itu membentuk struktur perlapisan sendiri yang umumnya dia normal. Nah, berbeda untuk yang aliran piroklastika ini, dia tidak membentuk struktur dalam, entah itu internal struktur ataupun istilahnya dia tidak membentuk struktur. Nah, dia hanya membentuk ini awan panas yang berskala kecil juga. Kadang-kadang bahkan dia juga menampakkan struktur perlapisan yang bisa dibilang kasar, ya. Tapi dia juga ada struktur fumarol. Dia ada struktur pipa fumarol atau fumarol pipes sebagai atau bukti letusan atau bekas letusan gas pada saat pendinginan. Nah, dia biasanya berasosiasi dengan endapan belerang. Nah, itu juga sebagai kunci dari mata air panas. Gitu. Dan yang surut sendiri itu struktur sedimennya itu bisa dibilang di sini ada struktur silang siur, di mana di bagian tengahnya itu dia bisa berkembang struktur yang membaji atau dia bisa anti dun yang dari sandstone itu, sand dunes dan lain-lain. Bahkan saat piroklastika yang ini ya, kan ada eh, endapan piroklastika itu kan ada mekanisme yang distal, proksimal, dan juga medium, kan. Nah, saat dia di fase medium, itu bisa saja dia membentuk laminasi. Nah, yang di spiroklastika itu di bagian medium atau medial, di bagian distal, sorry. Di bagian distal itu dia bisa eh, membentuk yang namanya laminasi. Nah, ada ke batuan kataklastika atau yang tadi kan ada kataklistika dan epiklastika. Di sini ada kataklastika, sorry, kataklastika dan juga epiklastika. Kataklastika sendiri merupakan batuan yang terbentuk akibat deformasi, entah itu karena sesar, itu ada juga longsoran gunung api. Dia
ini dalam skala yang besar ya. Skala skala yang cukup besar. Longsoran itu sendiri juga bisa membentuk kawah. Nah, kawahnya berbentuk tapal kuda. Dia menyisakan bentang alam perbukitan, di mana endapannya itu berupa campuran dari bongkah-bongkah raksasa atau blok base dan matriks. Nah, contoh klasiknya ada di Gunung Galung. Ini contoh blok base-nya. Dia eh, dia menyisakan endapan bentang alam yang perbukitan. Namun dia itu menghasilkan kawah yang berbentuk tapal kuda. Seperti dia memutar. Kemudian yang kedua ada batan epiklastika, reworking dari sedimentasi. Dia merupakan hasil pengerjaan kembali dari endapan vulkanik oleh proses-proses di permukaan secara eksogenik ya. Entah itu karena pelapukan, erosi, atau transportasi. Nah, contoh utamanya adalah lahar, di mana endapan eh, aliran dari lumpur vulkanik, dia memiliki sortasi yang buruk, kemas terbuka, dan fragmen yang agak membulat. Ini contohnya. Ya, itu ada fragmen cukup membulat yang membentuk breksi lahar. Oke, next. Ini yang terakhir kita ada penamaan tuff dan breksi. Di mana tuff sendiri ya. Tuff sendiri adalah batuan yang tersusun oleh material abu dan juga debu dari gunung api. Yang memiliki ukuran butir yang kecil sekali. Ya lumayan kecil lah, lumayan kecil. Secara deskriptif sendiri, dia bisa dinamai berdasarkan ukuran butir, komposisi dominan, dan juga komposisi kimia. Saat dia dinamai ukuran butir, dia bisa dinamai tuff kasar atau halus. Saat mengacu pada komposisi dominan, dia bisa dinamai tuff gelas, tuff kristal, atau tuff batuan. Saat dia mengacu pada komposisi kimia, itu dia ada tuff riolit dan tuff andesit. Nah, cara genesis sendiri, tuff bisa berupa tuff dari fall, flow, atau reworking sedimentasi yang secara sekunder itu reworking sedimentasinya. Nah, dari penamaan tuff itu sendiri ada ini permasalahan yang muncul di mana ada kerancuan antara istilah sandy tuff dan juga tufaceous sandstone. Nah, itu menjadi penting ya untuk dibahas bagaimana penamaan tuff ini secara tadi sandy tuff dan juga tufaceous sandstone. Tuf atau sandy tuff sendiri memiliki pengertian tuf pasir, di mana yaitu tuf yang tersusun oleh abu gunung api berukuran pasir. Nah, namun tuf pasiran, yaitu tuf itu kan berkomposisi abu gunung api ya, dengan bahan penyusun tambahan itu eh, berukuran sen atau berukuran butir pasir. Nah, bahan penyusun tambahan ini bisa hanya disebutkan ukuran butirnya, tetapi tidak jelas juga komposisi dan juga asal sumbernya. Karena pada dasarnya tuff sand ini, atau sandy tuff, sorry. Sandinya ini adalah bahan non gunung api. Nah, jadi cukup rancu dengan tuff sendiri yang merupakan tuff adalah bahan penyusun utama dari eh, gunung api yang berukuran pasir. Gitu. Maksudnya tuffnya berukuran pasir. Oleh karena itu, penamaan sensitif ini juga harus jelas, di mana kalau dipandang secara genesis atau penamaan tuff secara genesis, kita harus menjelaskan bahwa tuff sandy tuff ini adalah sebagai pengendapan eh, maksudnya pengendapan abu gunung api yang tercampur dengan material non gunung api, atau bisa dibilang minimal non piroklastika. Nah, itu bisa menjawab permasalahan terkait kerancuan itu.
tidak hanya menyebut sandy tuff saja, karena pada dasarnya sandy atau sandnya itu bukan material dari gunung api. Itu. Untuk yang tufaceous sandstone ini memiliki arti batu pasir tuf atau batuan gunung api yang bertekstur plastika. Dia memiliki ukuran butir yang berupa pasir di mana tersusun oleh tuf atau abu gunung api. Nah, ini juga eh, menjadi rancu juga karena dia mirip dengan batu pasir gunung api atau volcanic sandstone penamaannya. Tufaceous sandstone dan juga volcanic sandstone ini mirip. Atau tufa sandstone ini bisa dibilang batu pasir tufan. Kalau teman-teman pernah lihat di biologi regional itu ada yang mengstate batu pasir tufan. Nah, batu pasir dengan bahan penyusun utama batuan sedimen berbutir pasir dengan tambahan materialnya adalah tuf. Kebalikan dari sandy tuff tadi. Komposisi bahan utamanya ini tidak jelas karena dia non vulkanik. Dia non vulkanik. Dia non gunung api. Rancu dengan bahan tambahan berupa tuf, tuf kasar bisa dibilang. Nah, kalau dikembalikan secara genesis tadi, ini harus dijelaskan juga pengendapan dari bahan non gunung apinya. Kita harus merincikan masing-masing komponen itu dengan baik. Dalam penamaan, entah itu baik dari sandy tuff dan juga tufaceous sandstone, eh, beberapa eh, ahli juga mempertimbangkan banyak atau sedikitnya bahan dari material gunung api, misal bahan gelas. Padahal secara petrologi atau ilmu deskripsi batuan, tuf dapat saja secara dominan tersusun oleh gelas gunung api atau voltaic tuf, tetap vitrik tuf, kok voltaic tuf, vitrik tuf, tetapi juga dapat eh, oleh kristal atau kristal tuf atau bahkan fragmen batuan, litik tuf. Nah, penamaan sandy tuff dan juga tufaceous ini eh, lebih tepat diberikan setelah dia mendapat analisis mikroskopis atau petrografis. Itu, itu baru bisa secara jelas kita menyebutkan bahwa penamaan batuan ini antara sandy tuff dan juga eh, pada itu tufaceous sandstone. Jadi saat di lapangan ada kerancuan sendiri kalau misal kita hanya secara deskriptif melihat secara genesis juga itu kita lihat bagaimana penamaan ini bisa diperoleh gitu. Makanya perlu analisis petrografis untuk menentukannya. Baru bisa dibilang antara tufa sandstone atau sandy tuff gitu. Dan yang kedua adalah breksi gunung api. Secara deskriptif, breksi gunung api ini batuan gunung api bertekstur plastika ya. Dia tersusun oleh keping-keping yang berbentuk eh, menyudut, berbutir kasar dan biasanya tertanam dalam matriks-matriks atau massa dasar. Berdasarkan komposisi utamanya sendiri, fragmen atau kepingan ya, breksi gunung api dapat dijabarkan menjadi eh, beberapa nama. Ada breksi andesit, breksi pumice, breksi skoria, breksi obsidian, dan juga breksi haloklastik atau plastik. Nah, secara deskriptif sendiri, penamaan ini bisa dibilang sebagai perbandingan ya, perbandingan dari bagaimana secara komposisi fragmen utamanya seperti apa. Ada juga istilah selain breksi itu ada istilah tuff lapili dan juga lapili tuff dan batu lapili. Nah, ini sebagai apa ya, perbandingan juga antara kebanyakan dia tuff atau kebanyakan dia lapili. Tuff itu kan abu, tuh. Jadi perbedaan ada abunya dan juga lapilinya. Nah,
Secara genesis, dia dibagi menjadi empat kelompok. Ada breksi piroklastika, autoklastika, kataklastika, dan breksi epiklastika. Terdapat pula eh, klasifikasi khusus untuk breksi yang berhubungan dengan proses hidrotermal, entah itu proses hidrotermal dari geotermal atau panas bumi, dan mineralisasi biji atau mungkin mineralisasi biji emas ya, yang merupakan endapan epithermal. Itu juga secara genesis dibahas menjadi eh, pengertian atau penamaan breksi secara khusus. Tadi dibagi menjadi empat ya. Breksi piroklastika. Ini adalah breksi yang fragmentasinya terjadi akibat letusan gunung api. Dia bisa bersifat magmatik, freatik, atau freatomagmatik. Dan ada autoklastika yang fragmentasinya terjadi akibat pembukaan magma atau lava yang sangat cepat. Contohnya tadi lava bantal. Kemudian ada breksi kataklastika yang fragmentasinya terjadi akibat deformasi. Bisa terjadi karena batuan yang longsoran ataupun sesar. Kemudian ada breksi epiklastika yang merupakan fragmentasi akibat reworking sedimentasi oleh tenaga-tenaga atau gaya ya, gaya eksogen seperti transportasi, mekanisme pelapukan dan sebagainya. Seperti itu. Oke, kita next saja. Nah, secara garis besar seperti itu terkait batuan gunung api itu terbagi menjadi penamaannya menjadi beberapa, yaitu secara deskriptif dan juga secara genesis ataupun bahkan penggabungan antara keduanya. Nah, dia dibagi juga menjadi lava koheren dari batuan beku aslinya atau batuan plastika gunung api. Untuk lava koheren itu bisa terbagi menjadi aliran lava, kubah lava, kemudian retas, sil, dikes. Untuk plastik gunung apinya itu secara genesis dapat berupa ini, batuan piroklastika yang terdiri dari fall, flow, dan juga surge deposit piroklastik. Kemudian ada autoklastika, plataklastika, dan epiklastika yang sudah tadi saya jelaskan. Mungkin seperti itu penjelasan saya terkait batuan gunung api. Bagaimana penamaan batuan gunung api itu eh, review singkat saja terkait chapter 5 batuan gunung api buku geologi gunung api Purba. Kurang lebihnya eh, saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau menonton video saya. Semoga cukup bermanfaat bagi teman-teman dan apabila ada yang ditanyakan dan juga didiskusikan bisa langsung saja. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.